Bab 2772. Sekte Luopo. Namun Erikin tidak segan-segan memberikan jiwa hidup tersebut pada dia. Jika dia mendapatkan jiwa-jiwa hidup ini, separuh nyawa Yuda Zhang dan yang lainnya ada di tangan dia. Hal ini membuat Pak Tua Su tak terduga dan bersyukur. Setiap 100 tahun dari sekarang, aku pribadi akan mengunjungi teman kultivator Su untuk memastikan dia dalam keadaan sehat. Erikin berkata ringan. Jadi sebaiknya kalian berdoa agar dia selalu selamat. Jika dia meninggal atau terluka parah, dan aku tahu bahwa kalian melakukan sesuatu di belakang, maka itu bukan hanya beberapa tamparan. Kami paham, pasti akan bergaul dengan damai dengan Sekte Luopo di masa depan, dan pasti tidak akan berani menindas teman kultivator Su dan yang lainnya. Yuda Zhang dan yang lainnya merasa sedih dan dengan enggan setuju. Erikin menambahkan kalimat seperti itu, sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpikir dengan hati-hati. Ini sama dengan memblokir sepenuhnya konspirasi dan trik mereka. Mereka lebih berharap Sekte Luopo tidak akan memiliki masalah daripada Erikin. Teman kultivator Qin, jangan khawatir, bahkan dengan jiwa-jiwa hidup beberapa orang ini, aku tidak akan menggunakannya untuk mengancam atau menggertak Sekte Yao Qiong. Aku hanya akan menggunakannya untuk melindungi diri sendiri. Melihat tatapan Erikin, Pak Tua Su segera mengangkat tangan untuk berjanji. Dia berpikiran terbuka dan damai, tidak memiliki ambisi untuk memperebutkan hegemoni di punggungan awan ungu. Sekarang setelah Erikin menyelesaikan masalah Sekte Yao Qiong, Pak Tua Su sudah puas. Yuda Zhang dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Mereka juga mengerti sifat Pak Tua Su, karena dia mengatakan itu, kemungkinan besar dia benar-benar memikirkannya di dalam hatinya. Jelas-jelas separuh nyawa ada di tangan pihak lain, tetapi Pak Tua Su tidak ingin memanfaatkan situasi untuk menindas orang. Ini membuat mereka merasa sedikit malu. Dengar, kalian bisa pergi, kata Erikin. Yuda Zhang dan yang lainnya memberi hormat dengan sedikit malu, kemudian pergi satu demi satu, tetapi kecepatannya sedikit lebih cepat, hampir melarikan diri. Teman kultivator Qin, aku tidak tahu apakah kamu punya waktu, datanglah bertamu ke Sekte Luopo kami. Melihat Erikin berencana pergi, Pak Tua Su segera mengundangnya. Begini ceritanya, teman kultivator, kamu mendapatkan banyak buah spiritual roh emas sebelumnya, dan kamu belum sempat memurnikannya. Sekte Luopo kami berada di dekat jalur pegunungan roh emas. Kami memiliki banyak pengalaman pemurnian. Kalau tidak keberatan, kamu bisa pergi lihat-lihat, kata Pak Tua Su sambil tersenyum lagi. Boleh juga. Erikin mengangguk. Dia mengancam Yuda Zhang dan yang lainnya bahwa dia akan pergi ke Sekte Luopo sekali dalam 100 tahun. Setidaknya dia harus mengingat lokasinya Sekte Luopo. Selain itu, tidak ada persyaratan lokasi untuk pemurnian buah spiritual roh emas. Jika pergi ke Sekte Luopo bisa mendapatkan hasil, tentu saja lebih baik. Melihat Erikin setuju, Pak Tua Su tersenyum. Erikin terlalu banyak membantu mereka, dengan bersedia pergi ke Sekte Luopo sebagai tamu, juga memberi mereka kesempatan untuk membalas budi. Duduklah di kapal terbangku. Melihat Pak Tua Su bersiap menggunakan perahu roh, Erikin tersenyum dan mengeluarkan kapal terbang cahaya ungu. Kapal terbang cahaya ungu terlihat biasa saja, Pak Tua Su serta Mini yang tidak terlalu peduli. Namun ketika Erikin menggerakkan kapal terbang dan pola dewa di atasnya berjalan, kecepatan ledakan itu kembali mengejutkan guru dan muridnya berdua. Kecepatan kapal terbang Erikin jauh lebih cepat daripada kecepatan perahu roh Pak Tua Su, dan bahkan lebih cepat dari kecepatan terbang Mini yang sendiri. Sambil menerobos udara, kapal terbang cahaya ungu dengan cepat meninggalkan gunung tandus.
Karena identitas yang digunakan Eric Kin saat ini berbeda dengan orang yang menangkap spiritual naga di dasar kolam pedang, Eric Kin tidak takut untuk mengeluarkan beberapa barang pribadi dan membiarkan keduanya melihat petunjuknya. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia adalah leluhur perintis sekte kebenaran, itu tidak berpengaruh. Teman kultivator Kin, semua orang tahu bahwa buah spiritual roh emas dapat meningkatkan pemahaman kultivator tentang sumber energi emas, tetapi efeknya berbeda tergantung cara penyerapan dan lokasinya. Di kapal terbang, Pak Tuasu memperkenalkan diri kepada Eric Kin sambil tersenyum, atau pengalaman sekte Luopo menggunakan buah spiritual roh emas. Apakah ada perhatian khusus pada aspek ini? Eric Kin juga terkejut. Tentu saja. Misalnya, untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan atmosfer emas yang kaya, kultivator lebih mungkin merasakan aliran emas, dan secara alami, di bawah pengaruh buah spiritual, itu dapat lebih meningkatkan persepsi. Dengan kata lain, saat mengoperasikan kekuatan batin sistem emas sambil melahap buah spiritual, efeknya akan lebih baik. Tentu saja, metode ini mungkin sedikit berbeda untuk setiap sekte, tetapi di sekte Luopo kami, ada lokasi tertentu, yang sangat cocok untuk menyerap buah spiritual roh emas. Meskipun aku tidak berani menjamin berapa banyak pemahaman teman kultivator terhadap sumber energi emas yang akan ditingkatkan, tapi sangat mungkin untuk menghemat beberapa buah roh emas dalam keadaan yang sama. Mendengarkan perkenalan Pak Tuasu, mereka bertiga dengan cepat tiba ke atas sebuah sekte kecil. Eric Kin menyimpan kapal terbang, dan ketiganya perlahan-lahan terbang ke gerbang gunung. Melihat ketua sekte kembali, murid penjaga gawang bersikap hormat dan bersemangat, dan dengan cepat mengaktifkan formasi untuk membuka jalan. Sepanjang jalan mendaki gunung, Eric Kin juga melihat sekeliling. Meski sekte Luopo tidak besar, namun berbagai bangunan dan fasilitasnya jauh lebih baik dari perkumpulan dua klan sebelumnya. Lagi pula, sebelum moda yang berkhianat, ada juga 3 sekte kultivator fase penilaian. Dan beberapa bangunan cukup kuno dan memiliki kesan perubahan sejarah, yang tampaknya telah terjadi selama bertahun-tahun. Kultivator Su, sudah berapa tahun sekte Luopo diwariskan? Tanya Eric Kin. Sudah lebih dari 50.000 tahun. Teman kultivator Kin tidak tahu apa-apa tentang itu. Jangan lihat sekte Luopo kami sedikit terpuruk sekarang. Saat dulu, sebelum sekte pedang muncul, sekte Luopo kami telah mewariskannya selama 4 generasi. Pada masa kejayaannya, ada juga lebih dari selusin master fase penilaian di sekte. Sekte Yaoqiong baru saja dibangun pada waktu itu. Pada saat itu, leluhur sekte dia harus pergi ke sekte kami untuk beribadah, karena takut kita akan membinasakan mereka. Berbicara tentang ini, mata Pak Tuasu berkilat kebanggaan. Tapi segera, api kegembiraan meredup. Sayang sekali, penerus selanjutnya tidak berguna, menyia-nyiakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Di generasi aku, bakat-bakat sedikit, dan sekarang hanya tersisa kami berdua. Sebenarnya guru telah bekerja sangat keras dan melatih aku dan Moda yang 2 master kekuatan fase penilaian. Hanya saja kultivasi telah mandek karena beberapa hal pada generasi sebelumnya, jika tidak, sekte Luopo kami tidak akan seperti ini. Mini yang buru-buru menjelaskan. Eric Kin mendengarkan, diam. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Pak Tuasu. Dengan kata lain, tidak perlu dihibur, Pak Tuasu takutnya juga sudah pasrah. Naik turunnya sekte, sama seperti pergantian dinasti, akan selalu ada pasang surut. Jangan melihat hati orang-orang sekte kebenaran sekarang bersatu, dan yang kuat seperti awan, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Kultivator Kin, maaf, aku mengatakan beberapa keluhan hingga mengganggumu. Sebenarnya, fondasi sekte Luopo kami masih ada, tetapi tidak berjalan dengan baik beberapa tahun ini.
Pak Tua Su dengan cepat bereaksi, menyegarkan semangatnya, dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Eric Kin juga tersenyum. Ketua Sekte. Saat dia berbicara, beberapa sosok terbang turun dari gunung. Eric Kin memperhatikan bahwa orang-orang ini adalah kultivasi tingkat tinggi fase transendensi, tetapi mereka semua berambut abu-abu, kultivator yang sangat tua, bukan orang paruh baya. Penatuali, Tetua Wang. Melihat beberapa orang, Pak Tua Su pun tersenyum, menarik beberapa orang dan memperkenalkan pada Eric Kin satu sama lain, serta mengucapkan terima kasih kepada Eric Kin. Bersambung.